kok lu ikutin Cinderella sih, kok lu gini sih, gaya ngomongnya gini. Sebenarnya kalau mulai bikin akunnya sih udah lama, kayaknya udah mau hampir 4 tahun lalu. Cuman kalau mulai aktifnya sih belum lama, kayak baru aktif setahun gitu. Awal-awalnya sih masih kuliah, terus aku ngundurin diri, aku kabur. Kalau awalnya itu emang aku sebenarnya pengennya cover kan. Cuman orang tahu aku tuh kan dari Instagram sama ASFM. Dan di ASFM itu kan aku kan orangnya males kan. Terus waktu itu lagi aktif-aktif ASFM, tiba-tiba lama-lama aku kayak, aduh gue mager banget nih mesti ngetik satu-satu, ngejawab satu-satu. Akhirnya aku kayak, hai kalau misalnya mau aku jawabnya nanti di YouTube ya, gitu. Akhirnya aku kumpulin pertanyaannya, terus aku bikin kayak jawab-jawabin ASFM, Q&A gitu di YouTube awalnya. Terus aku mulai kayak mikir, kayak boring gak sih kalau aku tiap kali bikin YouTube cuma jawab-jawabin gitu kan. Akhirnya aku coba lebih merakyat lagi gitu kan. Aku lebih merakyat lagi, bikin konten-konten lain lagi gitu kayak macem-macemnya. Tapi kalau misalnya yang lebih meluas lagi itu sejak dipegang sama Aan sih. Aan tuh ada manajer aku, dia bilang, Kli lu nge-vlog lah, Kli lu beginilah, baru mulai banyak gitu. Tidak! Kenapa? Kalau faktor utamanya sih itu karena faktor kesehatan. Yang emang ada kayak keterangan medisnya sendiri yang bilang, oke, Clay, lo nggak bisa terlalu under pressure yang lo nggak enjoy gitu. Maksudnya kalau kayak gitu tuh, aku masalahnya ada di otak aku kelainan gitu. Abis itu kayak ya udah akhirnya ngundurin dari dari kampus. Terus ya udah, paling kayak papa mama aku cuma bilang ya udah yang penting lo bertanggung jawabin yang pilihan lo saat ini gitu kan. Ya udah aku jalaninnya bener seriusin di sini gitu. Kalau misalnya dibilang nggak enjoy di kuliah sih sebenarnya enjoy aja. Cuman aku emang dari zaman sekolah tuh aku tuh kayak nggak tahu ya, emang aku pribadi nggak bisa yang kayak di satu institusi pendidikan gitu loh. Yang kayak oke, aku ikutin satu aturan, aku belajar gini kayak aduh aku tuh nggak bisa kayak gitu kan. Sampai akhirnya belum lagi kalau ditambah tugas segala macam, aku waktu itu kuliah DKV kan, desain. Itu begonya aku juga sih, maksudnya kayak aku nggak bisa terlalu under pressure dan aku pilih jurusan yang susah gitu kan. Terus kayak udah terlalu capek segala macam, ya itu yang bikin aku kayak lama banget kayak capek gue. Dari zaman SD sih, dari aku udah tahu kata nyanyi. Soalnya dari dulu emang mama aku tuh kan dulu penyanyi. Mama aku dulu penyanyi, dia pop dangdut. Terus kayak koko aku suaranya bagus banget. Terus papa aku lumayan bisa nyanyi. Aku kayak ngerasa, gue tuh bisa nyanyi gak ya? Pengen banget gitu, gak tau kenapa dari kecil emang aku interestnya tuh ke dunia lebih ke seni gitu daripada yang lebih ke logika mikir-mikir gitu. Aku jangan harap deh. Terus abis itu kalau misalnya kapan suka nyanyi ya dari dulu emang hobi gitu. Aku kalau misalnya di sekolah ada pilihan pelajaran seni, aku selalu pilih seni vokal. Emang suka. Itu dia sih, aku orangnya kan kalau aku nganggapnya kok kayak lu kalau makeup kayak rasanya tuh kayak lu ngegambar gitu loh di muka kan. Terus aku kayak demen gitu, kayak pelan-pelan rapi-rapi gitu, apalagi pakai eyeliner gitu kan ribet tuh ya. Nah aku tuh orangnya suka kayak belajar sesuatu yang baru gitu loh. Tapi ya dalam bidang tertentu ya, dalam bidang seni doang sih. Belajar sesuatu yang baru tuh aku suka gitu. Dan aku ngeliat umur aku juga kan, wah gue udah umur segini nih, kayak gue mesti bisa makeup deh gitu-gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku coba buat belajar dari video-video dari temen aku tuh, Cinderella, itu kan aku kenal juga sama dia. Terus Sarah Ayu segala macam aku nontonin video-videonya gitu kan. Terus akhirnya aku coba belajar nyolong-nyolongnya makeupnya mama gitu kan. Nyolong mam, dia coba ya nggak, terus aku nggak balikin gitu kan. Ya udah pakai aja belajar. Apa ya enaknya, paling dari pertama udah pasti koneksi sih. Itu yang luar biasa berasanya tuh dari koneksi. Kayak
Wah, gue kayak cuma dari YouTube doang, tapi gue ketemu orang banyaknya tuh parah gitu, dari manapun tuh kayak, oh lu kayak gini, oh gue ada nih gini, jadi kayak akar gitu, kayak kemana-mana tuh ada yang sampai udah kayak di luar otak aku gitu loh, kok bisa kayak gini ya, aku sampai mikir kayak gitu. Terus yang kedua, paling aku dari dulu itu emang kalau ditanya, Clay cita-citanya apa sih Clay? Artis. Aku suka selalu jawab itu. Emang agak menjijikan sih kalau dipikir-pikir ya. Sampai-sampai di yearbook SMA aku dituliskan cita-cita .2 artis tanda seru. Aku tulisnya gitu. Terus ya udah, aku ngerasa kayak dari YouTube ini, maksudnya gimana ya, aku sebenarnya bukan mau jadi artis apa gimana sih, aku pengen aku dikenal sama orang dari karya aku yang selama ini, kayak aku pengen banget orang tuh tahu gitu kalau gue tuh bisa begini, please dong lu tahu gitu. Bukan sombong, tapi aku pengen dihargai gitu loh. Aneh sih, emang otak aku aneh, cuman ya gitu sih anaknya. Paling kalau misalnya dari YouTube-nya sendiri, misalnya dari konten video gitu ya, yang baru kemarin aku cerita juga ke Derry tuh, apa kayak konten makeup dong. Aku tuh kalau gimana sih, coba deh para wanita, kalau kalian punya pacar, kalau kalian ngomong ke pacarnya pasti sok-sok dimanja-manjain, iya dong. Kayak misalnya aku ngomong ke anak-anak kayak hai apa kabar gitu, tapi kalau misalnya ke Derry dah gitu kan, kayak menjijikan, tapi ya udah gitu kan. Masa cewek sering gitu kan. Terus kemarin sempat aku upload video itu tentang aku make upin Derry, terus aku ngomong ke Derry tuh kayak sebiasanya aku ngomong sama Derry gitu, kayak ya kamu jangan gini, kayak sok menjijikan gitu. Emang aku tahu itu menjijikan, cuman kayak terus kayak pada bilang di komennya tuh kayak, kok lu ikutin Cinderella sih, kok lu gini sih, gaya ngomongnya gini. Terus tapi yang aku tuh kayak sedih, tapi aku kayak lucu juga gitu. Aku mikir, lu pada tahu gak sih gue kenal Sela gitu, gue kenal deket kok sama Sela, sampai kayak aku nanya gitu ke Sela, gue stres banget gini. Terus sampai aku tanya ke Sela gitu, Sel, tapi jujur loh, gue nggak ngikutin lo sama sekali. Terus kayak kata Sela sampai ngomong, iya kali gue tahu kok lu kalau ngomong sama Derry emang kayak gitu kan. Jadi paling itu sih nggak enaknya tuh, kayak ya lo nggak bisa berharap semua orang buat bener-bener 100% mengenal diri lo yang asli gitu. Mereka tahu lo ya dari apa yang lo ada di kamera, udah titik gitu loh. Aku pengen itu, apa sih baca itu apa sih, entrepreneur, yeah, that's right, yeah, right. Pengen itu sih karena aku tuh orangnya, salah satu alasan juga kenapa aku memilih kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue nggak lanjutin kuliah nggak apa-apa lah, karena aku itu orangnya nggak mau kerja di satu perusahaan yang aku butuh ijazah, which is yang kayak gue mau interview kerja sini pak, gini, nggak bisa tuh, kayak emang nggak mau dari dulu kan. Akhirnya ya udah, karena aku berpikir aku pengen usaha sendiri, mau kecil-kecilan nggak apa-apa deh, kayak jualan kue, kayak jualan apa yang berbeda dari nol, aku ngerasain sendiri gitu. Paling itu. Wow, terlahir kembali. Aku tetap bakal kayak gini. Karena ya sejauh ini aku ngejalanin, aku ngerasa aku udah enjoy banget di sini. Dan kalau misalnya ditanya, lo nggak mau coba yang lain? Aku masih kayak, aku nggak mau ambil resiko dulu untuk itu gitu loh. Aku mau di sini dulu karena menurut aku untuk dari sini pun, untuk aku mau ngejalanin goal aku yang lain, misalnya bikin usaha sendiri atau apapun, menurut aku lebih gampang. Lebih gampang lah, nggak tahu sih. Tergantung sih, maksudnya kayak yang pasti pertama mesti ngenalin diri sendiri dulu gitu. Lo tuh interestnya di bidang apa sih? Kalau misalnya lo emang interest di bidang makeup, di bidang kecantikan gitu, ya lo bikin video dengan modal kamera apapun itu, dengan modal lo ngedit yang ya sebisanya aja gitu. Itu dipublish juga, maksudnya ya selama itu lo menjadi diri lo dan menurut lo itu bisa menarik, ya bisa-bisa aja gitu. Asal jangan kayak lo kayak, gue pengen banget nih jadi beauty vlogger gitu, tapi gue nggak bisa makeup. Kayak aku tuh contohnya kayak aku sebenarnya kagak bisa makeup sama sekali sebenarnya kan, cuma sosokan aja kan biar kontennya banyak.
Tapi jadinya kayak aku ngeliatnya kayak apaan sih orang maksa banget gitu kan. Yaudah akhirnya gitu. Cuman ya kalau misalnya untuk startup awal, saran aku ya mesti yang menurut lo menggambarkan diri lo kayak gimana, ya lo bikin konten ya itu gitu.